Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptia dari Unit Kerja SMKN Pringkuku Pacitan. Terima kasih Pak Bambang Effendi yang lagi di jalan menyempatkan waktunya, Pak Imam Solihin, Pak siapa ya? Malika, kemudian CS Putra. Di sini saya akan menyampaikan hasil diseminasi workshop dari Gubuk Jatim, Gubuk Jatim Cerdas, gelombang 2 dari kelompok 2D. Sebentar ya Bapak Ibu, ini butuh kesabaran soalnya loading. Di sini kegiatan Gubuk Jatim Cerdas atau panjangannya dari guru dan organisasi belajar kelompok online dan kreatif menyusung tema peningkatan MGMP Jatim melalui virtual koordinator training atau VCT. Tujuannya yang pertama adalah menambah wawasan dan kemampuan guru dalam hal konsep model dan strategi pembelajaran daring, kemudian menentukan model dan strategi pembelajaran di sekolah, kemudian dan penggunaan berbagai aplikasi pembelajaran daring. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta untuk melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKG guna meningkatkan kualitas dan karir profesinya. Yang ketiga, mengoptimalkan peran MGMP dengan meningkatkan mutu SDM dan meningkatkan jejaring MGMP. Berikut adalah jadwal kegiatan workshop Gubuk Jatim Cerdas dari gelombang 2. Dilaksanakan dari hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan Rabu 17 Juni 2020 sebanyak 5 kali pertemuan. Bentar. Oke, masuk ke pertemuan pertama yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2020 adalah pembukaan dari Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, kemudian penyampaian materi pertama, yaitu kolaborasi learning untuk meningkatkan pembelajaran secara daring dalam pengembangan MGMP oleh Pak Yohan Adistiawan Eskom, pengurus FGTIK Nasional. Berikut ini adalah link rekaman dari kegiatan 1 materi Gubuk Jatim Cerdas. Kemudian materi pertama adalah membuat akun Kisco Webex, kemudian pembuatan meeting room, bagaimana caranya membuat Webex event, membuat schedule, dan lain-lain, kemudian melaksanakan Webex meeting dengan cara berkolaborasi dengan anggota MGMP-nya masing-masing. Kemudian dijelaskan juga cara membuat akun Webex via HP, handphone, Android, dan lain sebagainya. Kemudian cara edit profile dan upload foto profile. Kemudian cara menjadi host, share konten, dan rekaman Webex via handphone. Mungkin untuk cara-caranya bisa lebih jelasnya
dilihat di akun-akun YouTube, link YouTube yang saya tampilkan ini. Apa itu Kisco Webex? Kisco Webex adalah aplikasi video conference yang memungkinkan komunikasi dengan menggunakan perangkat personal atau mobile seperti smartphone, PC, laptop, notebook, dan lain-lain. Selama masih ada dalam jangkauan jaringan internet. Kemudian aplikasi ini cocok untuk kegiatan meeting, perusahaan, maupun pengguna perorangan agar dapat mengurangi biaya operasional, lebih hemat gitu ya, dan membuat pekerjaan lebih efisien. Jadi kita bisa melakukannya mungkin di mana aja, seperti contohnya Pak Bambang ini ya, bisa di jalan gitu ya. Kemudian ada, ini berikut tampilan webex.com dari PC. Seperti ini, bisa di-download Webex Meeting. Berikut adalah tampilan Webex Meeting di Google Play Store atau App Store. Nah, berikut panduannya untuk mendaftarkan akun layanan Kisco Webex. Yang pertama, membuka webex.com, webex.com. Kemudian klik start for free bagian kanan atas situs. Kemudian masukkan alamat email dan klik sign up. Kemudian membuka alamat email. Jadi kita sebelumnya harus mempunyai alamat email terlebih dahulu. Kemudian kita cek emailnya. Email kita. Ada kode 6 digit yang masuk mungkin. Kemudian isi informasi yang dibutuhkan seperti negara, nama depan, nama belakang, dan password. Jadi ikuti saja langkah-langkahnya. Kemudian akun Webex yang telah dibuat tampilannya seperti ini. Nanti di sini misalnya nama saya Mariatul Kiptia, di sini ada Mariatul Kiptia personal room seperti itu. Kemudian klik start meeting jika ingin memulai sebuah meeting. Ini tampilan Webex Meeting. Tampilan Webex Meeting seperti ini. Ini adalah mikrofon. Ini ada gambarnya masing-masing. Di sini bisa kita on off kan. Jika mungkin berisik atau gimana, kita off-nya adalah tanda merah seperti ini ya. Webcam on and front kamera di sini. Jika on tandanya hitam, off tandanya merah. Kemudian share konten. Share konten ini misalnya kita akan menampilkan PowerPoint atau file-file lainnya seperti itu. Kemudian ada rekam dari Webex meetingnya langsung. Kemudian ada panel partisipan on and off. Berarti di sini ada partisipasi beberapa orang yang ikut dalam meeting kita. Kemudian ada panel chat. Di sini berisi chatting, siapa saja yang chatting, yang memasukkan chat, yang memasukkan pesannya. Nanti jika ada pesan masuk, ada tanda merah kecil di sini. Kemudian ini setting ya, masuk setting. Titik 3 ini masuk setting log meeting, ada mengunci meeting, mengundang meeting, copy tautan meeting. Misalnya copy meeting link, ini bisa digunakan untuk linknya kita copy kemudian di-share di grup WhatsApp atau di grup apapun.
Kemudian ada akhiri meeting atau leave meeting. Jadi kalau misalnya kita menjadi host, kita klik akhiri meeting atau leave meeting, berarti semua meeting yang kita lakukan akan berakhir. Kemudian ada Webex meeting, ada Webex event. Webex event adalah terobosan baru untuk membuat event berbasis daring bagi karyawan dan bahkan prospek penjualan. Keunggulannya adalah sama dengan Webex meeting, adalah koordinator acara host dapat mengatur pendaftaran peserta dan mengikuti event yang akan dibuat. Jadi kita bisa membuat jadwal seperti ini bentuknya di Webex event. Kita masukkan tanggal berapa kita akan melaksanakan meeting di sini. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Ada linknya, durasi ada berapa jam, kemudian password bisa kita buat sendiri, tidak perlu pakai dari event meeting, jadi kita bisa edit passwordnya biar kita ingat. Kemudian lain-lainnya ini akan muncul sendiri pada Webex eventnya. Kemudian itu kegiatan pertama. Kita masuk ke materi kedua dari Gobuk Jatim, yaitu pemanfaatan aplikasi presentasi berbasis internet dan fitur-fitur rumah belajar dalam pembelajaran. Di sini narasumbernya adalah dari Duta Rumah Belajar Jawa Timur 2018, Bapak Rahmat Effendi Teguh Santoso, MPD dari SMK 2 Trenggalek. Link rekamannya mungkin lebih jelasnya di sini ya. Kalau misalnya saya menjelaskan bagaimana, ini saya menggunakan Prezi. Beliau menjelaskan tentang penggunaan Prezi dan dalam isinya adalah fitur-fitur rumah belajar. Di sini presentasi yang saya gunakan pada saat ini adalah Prezi. Saya mencoba menggunakan Prezi. Cara membuat Prezi ada di link YouTube ini ya, Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat. Mungkin lebih jelas karena kalau misalnya saya sambil menjelaskan di sini akan lemot. Berikut tugasnya adalah membuat materi dari fitur-fitur rumah belajar menggunakan Prezi, presentasi Prezi. Prezi itu apa? Prezi adalah sebuah perangkat lunak untuk presentasi berbasis internet. Bentar. Sebentar, saya ini dulu ya. Nah, mungkin saya maaf Pak Ajar, saya matikan dulu ya. Ini berikut Prezi itu apa? Prezi adalah sebuah perangkat lunak untuk presentasi berbasis internet. Selain itu presentasi Prezi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi dan berbagi ide di atas kanvas virtual. Jadi Prezi lebih unggul dari
PowerPoint PPT yang biasa kita buat karena ada Zooming User Interface atau ZUI yang memungkinkan pengguna Prezi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan media presentasi yang dibuat. Kemudian pada Prezi, teks, gambar, video, dan media presentasi lainnya ditempatkan di atas kanvas presentasi dan dapat dikelompokkan dalam bingkai-bingkai yang telah disediakan. Jadi lebih seperti animasi. Kemudian menentukan ukuran relatif dan posisi antara semua objek presentasi dan dapat mengitari serta menyoroti objek-objek tersebut. Template-nya banyak, jadi tinggal pilih. Berikut adalah tampilan basic dari Prezi. Kita coba menggunakan Prezi. Kita ketik prezi.com, kemudian nanti akan muncul basic free. Kita pakai yang free saja. Pakai yang free. Yang berbayar pun ada juga, cuma kita yang memakai free udah cukup. Banyak sekali template yang bagus-bagus dari basic. Seperti ini, kita sudah masuk di Prezi. Kita bisa pilih education. Nanti kita pilih, karena kita di SMK, kita pilih High School of Upper Secondary. Ini berikut adalah tampilan Prezi saya saat membuat presentasi saat ini. Ini ya, saat membuat presentasi diseminasi Gubuk Jatim. Di sini saya sudah memilih template seperti ini. Kemudian nanti jika menambah slide atau menambah topik, kita tinggal klik topik. Kemudian nanti menambah teks, kita tinggal pilih insert, plus insert, tambah teks atau tambah image. Nanti muncul upload image di sini. Kita upload foto yang bisa atau image yang mau kita upload. Seperti itu. Nah, berikut adalah tampilan Prezi dari tugas 2 saya kemarin, menampilkan fitur-fitur rumah belajar. Nah, kemudian masuk ke materi 3 adalah pemanfaatan game Excel sebagai media pembelajaran. Oleh pematerinya Bapak Hairudin Budiman, SPD MPD dari SMAN 1 Nurul Salam Aceh Timur. Beliau adalah founder VCT Indonesia dan pengurus pusat IGI. Link rekamannya ada di sini. Mungkin step by stepnya bisa dilihat dari link tersebut. Microsoft Excel bukan hanya dimanfaatkan untuk pengolahan administrasi berbentuk angka yang seperti kita tahu ataupun diagram, namun juga membantu guru mengembangkan media pembelajaran yang bisa diterapkan di dalam kelas. Jadi kita di sini menggunakan 3 game. Membuat 3 game. Yang pertama adalah game menebak tokoh. Ada step by stepnya, ada di link YouTube ini. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti kita klik atas dan hasilnya klik atas dan bawah. Tokoh siapakah ini? Dan ini masternya, ini gamenya. Jadi kita tinggal klik, tinggal jawab, ini adalah tokoh siapa, seperti itu. Dan lebih baik menggunakan minimal Microsoft Excel 2010 ya Bapak Ibu, karena kemarin saya coba punya saya 2007, jadi belum saya install ulang, tidak bisa gitu. Tapi saya kemarin sempat melihat tugas dari Bapak Ibu ada yang menggunakan 2007 itu bisa. Mungkin karena
perangkat saya yang kurang mendukung karena hanya Intel Inside. Jadi memang untuk kegiatan gubuk ini dari panitianya menyarankan minimal Intel Core i2 ya, kalau nggak salah. Jadinya pengerjaannya butuh tarikan nafas dan kesabaran. Kemudian ada game menyusun kata. Game menyusun kata tampilannya seperti ini. Bisa dilihat di sini. Game menyusun kata. Yang ketiga adalah pilih negara keluar bendera atau picture dynamic. Di sini saya mempraktekkan pilih nama busana keluar gambar busana, karena saya berasal dari guru tata busana, jadi saya memilih gambar-gambar busana dengan nama-nama busananya. Jadi misalnya dress, nanti akan muncul dress di sini. Avant-garde akan muncul busana avant-garde. Ready to wear akan muncul busana ready to wear itu seperti apa. Camisole itu seperti apa akan muncul di sini. Materi 3. Kemudian materi keempat adalah pembuatan video pembelajaran dengan aplikasi video editing. Materi oleh Bapak Aristiawan SEMPD dari SMKN 1 Pogalan Trenggalek. Berikut link rekamannya. Dia menjelaskan lebih detail di link rekaman ini. Yang di sini kita menggunakan video editing yaitu Filmora. Kalau di PC bisa Filmora 9 gini. Filmora 9 ini bisa digunakan minimal, kemarin saya buka sudah download, minimal RAM-nya 4 GB apa ya. Kemudian prosesornya adalah Intel i3. Jadi kalau misalnya di bawahnya Intel i3 mungkin lemot kali ya Bapak Ibu ya. Jadi Filmora 9 ini, kemudian jika di App Store menggunakan Filmora Go. Saya kemarin memilih untuk membuat dari Filmora Go. Apa sih Wondershare Filmora? Itu adalah perangkat lunak untuk pengeditan video yang sederhana yang memang secara khusus dibuat untuk para pemula. Dengan menggunakan software ini, semua orang bisa dengan mudah untuk mempelajarinya dan segera menggunakan software ini. Jadi untuk para pemula disarankan menggunakan Filmora ini ya Bapak Ibu ya. Berikut adalah tampilan Filmora 9 di PC. Jadi seperti ini. Membuat new project, membuka file. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Kekurangannya Filmora 9 ini mungkin jika gratis, dia akan muncul pada saat selesai proses editing, akan muncul watermark memotong video tersebut. Jadi kita sudah mengedit dengan cantik, tapi ada watermarknya besar sekali di situ. Kemudian ada Filmora Go dari Google Play atau handphone. Dari Play Store kita buka Filmora Go. Ini kelebihannya adalah watermarknya mungkin hanya ada di belakang, jadi tidak memotong gambar hasil editing. Jadi tidak istilahnya tidak mengotori video gitu ya. Nah, Pak, kalau misalnya di akhir video itu bisa kita cut menggunakan aplikasi lain. Saya kemarin mencoba dengan InShot. Jadi Filmora Go lebih mudah, lebih bisa kita gunakan, kita pakai di mana saja karena menggunakan handphone, bisa sambil tidak perlu stay di depan laptop. Hanya saja ini fitur-fiturnya ini sedikit, jadi untuk
Mungkin musik, transisi itu tidak lebih banyak dari Filmora 9 yang di PC. Hanya kelebihannya satu itu watermarknya nggak ada. Hanya di bagian akhir video dan itu bisa di-cut, dipotong atau diedit, dihilangkan menggunakan aplikasi lain. Hasilnya videonya pun juga jernih menggunakan Filmora Go, tidak kalah bagus. Kemudian tugas 5. Materi kelima adalah penyampaian informasi dan pengumpulan tugas. Materinya dari Bapak Ari Eka Prasetyanto, Eskom dari SMKN 1 Ngasem Kediri. Tentang bagaimana penyampaian informasi pengumpulan tugas dengan diseminasi dari kegiatan Gubuk Jatim Cerdas. Diseminasi itu apa? Jadi suatu kegiatan menyebarkan informasi yang ditujukan kepada kelompok atau target dan individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran dan menerima mengubah perilaku sasaran dan akhirnya mereka mampu memanfaatkan informasi tersebut. Rekamannya di sini. Bentar. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan dari presentasi saya? Enggak muncul.